Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke sistem koordinasi yang ketiga, yaitu alat indera ya. Mungkin ini dari SD kamu udah belajar ya, bahwa alat indera manusia itu kan ada 5 ya. Yang pertama itu ada apa? Mata ya, mata sebagai indera penglihatan ya. Kemudian ada lagi yang namanya telinga sebagai indera pendengaran ya. Kemudian ada hidung sebagai indera penciuman atau pembauan. Kemudian ada lagi yang namanya lidah sebagai indera perasa, dan satu lagi ada yang namanya kulit sebagai indera peraba ya. Oke, nah hari ini Bapak ingin menerangkan tentang 3 alat indera kita, yaitu mata, kemudian hidung, sama lidah dulu ya. Oke, nah ini adalah bagian-bagian mata. Mungkin sebenarnya ini SD kamu udah tahu, kemudian SMP mungkin diulang lagi ya. Jadi di SMA ini Bapak cuman sekedar mengulang saja sebenarnya untuk materi alat indera ini, bahwa sebenarnya mata kita itu ada 3 lapis ya, ada 3 lapis. Ini kan kalau misalnya kalian lihat ada 3 lapis ya, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga gitu ya. Nah, lapisan yang paling luar ya dari mata kita itu namanya adalah sklera ya. Namanya adalah sklera. Nah, jadi kalau misalnya di sini Bapak kasih deskripsi ya, jadi sklera itu sendiri pertama dia merupakan bagian terluar dari mata ya. Bagian terluar dari mata. Kemudian kok jadi lain sih? Selain dia bagian terluar dari mata, dia juga berwarna putih ya. Dia berwarna putih. Nah, makanya kalau misalkan kamu ngaca tuh kan mata kita itu kan warna dasarnya sebenarnya putih ya. Nah, itu adalah warna putih itu adalah bagian atau lapisan sklera ya, lapisan paling luar. Kemudian sklera ini lapisan paling luar yang dia itu tidak ditembus oleh cahaya ya, tidak ditembus oleh cahaya kayak gitu ya. Nah, itu sklera ya. Kemudian yang kedua, bagian lapisan yang kedua, nih lain apa ya? Itu adalah lapisan koroid namanya ya, lapisan koroid. Nah, untuk lapisan koroid itu sendiri letaknya ada di dalam, lebih ke dalam lagi ya. Dimana lapisan koroid ini dia itu mengandung yang namanya pembuluh darah ya. Makanya kalau mata kamu dicolok itu pasti berdarah kan, karena ada koroid di dalamnya yang mengandung pembuluh darah kayak gitu. Nah, nanti lapisan yang ketiga itu adalah retina mata ya, disebutnya adalah retina mata. Oke, untuk retina Bapak bahasnya nanti ya belakangan ya. Nah, sekarang itu kan lapisan-lapisannya ada 3 ya, ada sklera, ada koroid, sama ada retina. Nah, sekarang kita ke mata bagian depan ya. Mata bagian depan kalau kalian ngaca gitu ya, nah apa sih mata yang tampak di mata yang tampak di kaca itu gitu ya. Nah, pertama mata itu dia punya lapisan gitu ya, lapisan paling luar, lapisannya itu bening, warnanya bening seperti kaca ya. Mungkin baru bisa kelihatan pada saat kamu lagi bersedih, pada saat kamu lagi nangis ya, atau kamu lagi kelilipan kan mata kamu kan mengeluarkan air mata. Nah, kamu akan sadar bahwa mata kita itu sebenarnya adalah punya lapisan seperti kaca ya, punya lapisan seperti kaca kayak gitu. Cuman tidak keras gitu, enggak keras kayak kaca. Nah, itulah istimewanya Allah gitu ya. Dia menciptakan mata kita seperti kaca, tapi dia elastis gitu ya, tidak keras seperti kaca, tidak kaku seperti kaca. Nah, lapisan yang paling luar yang seperti kaca, makanya kan disebutnya kenapa kalau kita nangis itu mata kita berkaca-kaca, karena memang sebenarnya kayak kaca gitu ya. Nah, itu lapisan paling luar yaitu namanya kornea
ya, kornea mata. Nah, jadi tadi ya, kornea mata itu lapisan paling luar ya, dia itu bening ya, lapisan yang bening gitu ya. Dan dia itu fungsinya untuk menerima cahaya yang masuk ke mata kita. Kayak gitu ya. Jadi dia lapisan pertama yang menerima cahaya masuk ke mata kita, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ke dalam lagi gitu ya, ke dalam lagi. Nah, mata kita itu ada sebuah cairan gitu ya. Ada sebuah cairan yang namanya adalah aqueous humor. Ya, sebuah cairan yang namanya adalah aqueous humor. Nah, di mana cairan aqueous humor ini fungsinya adalah untuk menutrisi ya, menutrisi kornea dan lensa mata, menutrisi kornea dan lensa mata. Nah, ini cairan aqueous humor ya. Kemudian kita coba ke dalam lagi ya, kita coba ke dalam lagi. Nah, ini nih yang hijau-hijau ini nih, hijau gitu ya, sama hijau ini ya. Nah, ini adalah iris ya, atau iris. Iris, tulisannya adalah iris ya. Nah, iris itu fungsinya adalah untuk memberikan pigmen pada mata. Mungkin kenapa sih mata kita itu warnanya hitam gitu ya, ada bola mata. Nah, itu adalah iris. Mungkin kalau kamu pernah nonton film Harry Potter gitu ya, itu kan kenapa sih Harry Potter itu matanya warna biru gitu ya. Kan ada yang warna biru, mungkin ada yang warna hijau, ada yang warna coklat gitu ya. Kalau vampir warnanya merah gitu ya. Nah, itu semua yang memberikan apa sih namanya, pigmen atau warna pada mata itu adalah si iris ya, atau iris. Nah, jarak antara iris satu dengan iris yang lainnya itu dinamakan dengan pupil mata ya. Nah, iris itu bisa berdekatan ya, bisa berjauhan ya. Nah, jadi pupil itu mengatur kapan iris berdekatan, kapan iris berjauhan. Nah, jadi pupil itu yang membuat mata kita sipit. Kan kita kan bisa menyipitkan mata kita kalau lagi silo ya, terutama kalau lagi ada sinar matahari yang berlebihan, itu kan mata kita otomatis kan langsung kecil ya, mengecil kan gitu. Tapi kalau misalkan mata kita lagi dalam keadaan mati lampu, gelap gitu ya, itu mata kita akan melotot. Sebenarnya mata kita melotot, cuman kamu nggak tahu aja gitu, cuman kamu nggak merasakan aja gitu, karena kan gelap ya. Sebenarnya kalau kamu kacain tuh sebenarnya mata kita melotot kayak gitu ya. Nah, yang mengatur besar kecilnya mata gitu ya, itu adalah pupil kayak gitu. Paham ya di sini ya? Itu adalah pupil. Nah, jadi pupil itu tadi fungsinya adalah untuk mengatur ya intensitas cahaya ya, mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya terlalu silo, biasanya dia akan mengecil ya, dia nggak akan menerima lagi. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada yang bulat ini nih, Nah, ini adalah lensa mata ya, lensa mata. Nah, perlu kamu ketahui bahwa mata kita itu adalah alat optik yang paling canggih yang pernah diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena lensa itu tugasnya adalah memfokuskan cahaya ya, memfokuskan yang namanya cahaya gitu. Jadi mau secanggih apapun kamera HP kamu ya, mau berapa megapiksel pun kamera HP kamu, tidak ada yang pernah bisa menggantikan mata kamu, karena mata kita itu punya lensa yang sangat canggih dari Allah gitu ya. Pokoknya mau secanggih apapun kamera nggak akan pernah bisa menggantikan mata kamu. Makanya jaga mata kamu ya, jangan sampai rusak, jangan sampai minus kayak gitu ya. Oke, nah berikutnya ada yang tengah-tengah nih ya. Tengah-tengah ini bagian yang namanya vitreous humor ya. Vitreous humor itu fungsinya adalah untuk menjaga bentuk mata ya, menjaga bentuk ya dan tekanan bola mata ya.
Makanya mata kita kan nggak pernah berubah-berubah kan, padahal dia kan sebuah benda yang sangat rentan ya, tapi kenapa bisa steady, bisa tetap keker gitu ya, karena ada vitreous humor kayak gitu. Nah kemudian apa lagi? Nah tadi ya yang Bapak sempat tunda adalah retina. Retina itu tempat jatuhnya cahaya ya. Jadi retina itu pertama fungsinya adalah sebagai tempat jatuhnya cahaya. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi kayak gini. Misalkan nih Bapak punya cahaya matahari, misalkan ada cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, cahaya yang masuk ke mata kita itu akan difokuskan sama lensa. Ya, sama lensa mata kita. Nah, nanti setelah difokuskan sama lensa mata kita, lensa ini akan mengirimkan ya cahaya ini tepat jatuhnya di retina. Ini mata orang yang normal, bukan yang minus atau plus ya. Kayak gitu. Jadi ini skemanya. Jadi cahaya harus jatuh ke retina mata. Kayak gitu ya. Nah, di mana nanti gitu ya? Di dalam retina mata ini ada dua sel ya, ada dua sel fotoreseptor ya. Foto itu foton, berasal dari kata cahaya. Reseptor itu penerima. Jadi dua sel ini fungsinya menerima cahaya. Ya, sel apa aja itu? Yang pertama ada yang namanya sel batang ya, atau sel tabung atau sel silindris ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya sel kerucut. Ya, bentuknya seperti kerucut ya. Kamu pernah belajar matematika kan? Nah, sel batang itu fungsinya adalah kalau sel batang itu mengandung senyawa kimia namanya adalah rhodopsin. Nah, rhodopsin ini bekerja pada intensitas cahaya yang rendah. Ya, cahaya yang rendah. Jadi kalau misalnya cahayanya lagi kurang, lagi gelap, lagi mati lampu, nah itu yang menerima adalah sel batang. Nah, sementara kalau misalkan sel kerucut itu mengandung yang namanya iodopsin, senyawa kimia ya, yang fungsinya adalah untuk menerima cahaya dengan intensitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya kamu lagi silo ya, nah ini yang menerima adalah si sel kerucut. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian di dalam retina itu ada dua bintik ya. Yang pertama ada yang namanya bintik kuning. Yang kedua ada yang namanya bintik buta. Ya, bintik kuning dan bintik buta. Nah, di mana bintik kuning dan bintik buta ini ada dua fungsi ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, di bintik kuning itu tadi banyak fotoreseptornya. Ya, berarti banyak sel batang dan sel kerucut. Fotoreseptor. Nah, sementara kalau misalnya bintik buta kebalikannya, dia tidak memiliki fotoreseptor. Kayak gitu ya. Nah, makanya cahaya itu akan dialihkan ke dalam retina, tepatnya di bintik kuning ya, sehingga kita bisa melihat. Kalau misalkan sampai dialihkannya ke bintik buta, nah inilah gangguan penglihatan yang disebut dengan buta, karena di bintik buta itu tidak ada fotoreseptor sehingga cahaya tidak akan diteruskan ke dalam mata. Dan yang terakhir yaitu saraf optik ya. Nah, saraf optik itu fungsinya adalah untuk meneruskan cahaya ke otak ya, cahaya ke otak kayak gitu. Jadi setelah diterima oleh retina, nah nanti kan pada akhirnya misalkan kita melihat sesuatu yang menyeramkan, itu kan karena ada cahaya yang dipantulkan dari TV ya, atau dari YouTube yang kamu tonton yang serem itu ke mata kamu. Nanti mata kamu jatuhnya di retina akan membawa ke otak kamu, sehingga otak kamu bisa memproses bahwa itu adalah sesuatu yang menyeramkan kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kan makanya ini berhubungan dengan selanjutnya mekanisme melihat. Jadi sebenarnya Pak, kenapa sih kita bisa melihat kayak gitu ya? Jadi pertama, cahaya yang datang ke mata kamu tadi diterima oleh yang namanya kornea ya. Kemudian dari kornea akan diteruskan ke aqueous humor.
Nah, dari aqueous humor akan diserap dulu sama pupil apakah cahaya ini berintensitas tinggi atau silo atau intensitas rendah. Kemudian nanti diterima oleh lensa untuk difokuskan melewati vitreous humor, baru nanti diterima di retina, tepatnya di bintik kuning ya. Kayak gitu. Baru nanti dari retina dia akan dibawa ke saraf optik untuk menuju ke otak dan diproses. Pak, ngafalinnya gimana nih? Bapak punya singkatannya ya. Kornea, aqueous humor, aku ya. Pupil, pu ya. Pulang, lensa, lewat ya. Vitreous, vila, retina, remang-remang ya. Saraf optik, sa, sama, otak, om. Jadi kalau disingkat aku pulang lewat villa remang-remang sama om kayak gitu ya. Ini buat mempermudah kamu menghafal aja ya. Kayak gitu. Oke, itu mata ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya hidung. Mungkin Bapak tidak akan menjelaskan banyak tentang hidung ya, bahwa kalau tadi di mata itu sarafnya namanya saraf optik ya. Kalau hidung namanya saraf apa? Oke, namanya saraf auditori ya. Auditory itu pendengaran. Olfactory, saraf olfactory ya, dimana dia fungsinya adalah untuk menerima zat kimia, terutama berupa gas ya, karena kan dia penciuman. Makanya kita bisa membedakan kan bau yang harum dan bau yang tidak harum, karena ada saraf olfactory yang menerima zat kimia, terutama berupa gas zat kimianya ya yang masuk ke hidung kita ya. Oke, kemudian tadi ya, jadi bagaimana Pak mekanismenya kita bisa mencium? Jadi bau atau gas yang diterima dari luar itu akan bergabung sama yang namanya lendir ya, lendir di hidung kita. Kemudian nanti dari epitel olfactory ya akan dimasukkan ke mukosa olfactory. Ini cuma bagian aja ya, epitel tuh yang ini bagian luar, nah ini mukosanya kayak gitu ya. Kemudian nanti saraf olfactory itu akan meneruskan ke otak, dan otak akan memproses, oh ternyata ini bau makanan ya, oh ternyata ini bau sampah kayak gitu. Terakhir yaitu lidah ya. Lidah itu punya papila ya, atau saraf-saraf pengecap ya. Nah, ini mungkin SD udah pernah belajar ya. Kalau paling depan di ujung lidah itu ini untuk mengecap rasa manis. Kemudian kesinian dikit asin, kebelakangan dikit asam ya. Dan yang paling belakang adalah pahit kayak gitu. Nah, ini sama ya, tadi rasa yang diterima misalkan rasa garam atau rasa cuka gitu ya, asam atau asin, itu diterima sel reseptor lidah kita. Kemudian saraf fasial yang ada di muka kita ya menuju ke otak, dan baru terciptalah sebuah rasa. Kayak gitu ya. Oke, ini saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi